Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan dari Maulana Irfansyah dengan NIM K2520030 dari program studi pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran untuk kelas 10, yaitu dengan mata pelajaran dasar teknik mesin dengan materi yaitu alat ukur. Atau lebih tepatnya, pada kali ini kita akan membahas mengenai jangka sorong. Video ini digunakan untuk kelas 10. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu jangka sorong. Jangka sorong atau juga disebut vernier caliper merupakan suatu alat ukur sama dengan penggaris, akan tetapi ketelitiannya lebih dari sekedar penggaris biasa. Biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda dalam manufaktur. Jangka sorong ini merupakan alat ukur yang sangat penting pada teknik mesin karena akan sering digunakan pada praktek, terutama praktek kerja bangku, praktek bubut, praktek fresh, praktek yang lainnya. Semuanya rata-rata sering menggunakan jangka sorong. Maka mau tidak mau dari kelas 10 harus bisa menggunakan jangka sorong yang baik dan benar. Maka tetap simak video ini sampai akhir karena kita akan belajar jangka sorong dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jangka sorong. Jenis jangka sorong yang pertama yaitu jangka sorong manual. Jangka sorong manual ini merupakan jangka sorong yang akan kita gunakan pada praktek nanti. Dan jangka sorong ini merupakan jangka sorong yang ada di sekolah kita. Jadi kita akan belajar mengenai jangka sorong manual ini. Dan yang kedua yaitu jangka sorong arloji. Jangka sorong arloji ini bentuknya hampir mirip dengan jangka sorong manual, akan tetapi bedanya yaitu terdapat sebuah arloji pada rahangnya. Ini digunakan untuk menunjukkan nilai ketika mengukur benda. Dan yang selanjutnya ada jangka sorong digital, merupakan jangka sorong modern zaman saat ini, jangka sorong yang terkini karena menggunakan layar digital untuk menunjukkan nilai suatu benda yang diukur. Jadi ketika mengukur benda diletakkan di sini, maka akan muncul nilainya di layar digital ini. Akan tetapi kita tidak membahas mengenai jangka sorong arloji dan jangka sorong digital karena di sekolahan kita tidak menggunakannya, dan kita lebih menggunakan jangka sorong manual karena akan melatih kesabaran dan juga ketelitian dari kalian masing-masing. Jadi lanjut saja kita masuk ke jangka sorong manual. Jangka sorong manual dibagi menjadi dua jangka sorong, yaitu dengan ketelitian 0,05 dan juga 0,02. Bedanya yaitu dengan jangka sorong 0,05 ini nilainya atau satuannya itu selalu kelipatan 0,05 ini terus, maka semuanya harus dikalikan 0,05. Dan yang kedua, jangka sorong dengan ketelitian 0,02 ini merupakan jangka sorong yang lebih teliti daripada 0,05, akan tetapi satuannya kelipatan 0,02 ini terus, tidak bisa kelipatan angka yang lainnya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang kedua yaitu baut pengunci. Di sini baut pengunci. Baut pengunci ini digunakan untuk mengunci rahang ketika mengukur suatu benda. Jadi ketika sudah mengukur suatu benda mendapatkan nilainya, maka harus dikunci terlebih dahulu agar bisa dibaca dengan presisi. Ketika tidak terkunci, maka kemungkinan rahang tersebut bisa bergerak dan nilainya tidak sesuai dengan benda yang kita ukur. Jadi harus dikunci selalu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada skala utama. Ini menunjukkan skala utama ataupun besarnya nilai utama di depan koma.
Dan yang selanjutnya ada tangkai kedalaman. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang selanjutnya ada skala Nonius. Skala Nonius ini merupakan, ya disinilah letak perbedaan dari jangka sorong, yaitu bisa membaca sampai koma-koma dan lebih teliti, maka terletak pada skala Nonius ini. Dan yang terakhir ada rahang luar. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda ataupun mengukur panjang dan lebar suatu benda. Dia ini bagian-bagian dari jangka sorong. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi dari jangka sorong. Fungsi jangka sorong sendiri yaitu tetap fungsi utamanya yaitu mengukur. Akan tetapi mengukur apa saja? Yaitu yang pertama, mengukur diameter dalam menggunakan rahang dalam ini. Dan yang kedua yaitu mengukur diameter luar menggunakan rahang luar ini, Dan yang ketiga mengukur kedalaman menggunakan tangkai kedalaman. Ini dia tangkai kedalaman. Semuanya merupakan memiliki fungsi masing-masing, baik itu rahang dalam, rahang luar, baik dan juga tangkai kedalaman. Akan tetapi cara membacanya tetap sama, semuanya membacanya tetap sama, yaitu kita akan belajar sebentar lagi. Ini dia, kita akan belajar membaca jangka sorong. Baik itu mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman, membacanya tetap sama, yaitu seperti ini. Kita akan belajar. Langkah yang pertama yaitu kita akan membaca skala utama. Ini dia skala utama yang atas. Kita akan membaca skala utama, yaitu cara membacanya yaitu kita lihat skala Noniusnya di sini. Garis kita tandai terlebih dahulu 0. Ini skala Noniusnya. Awal skala Nonius yaitu 0. Maka kita baca di sini. Setiap satu garis ini merupakan 1 mm. Jadi kita tulis di sini 1, di sini 2, di sini 3, maka di sini dan 4. Maka terdapat 4 mm pada skala utama. Kita simpan terlebih dahulu 4 mm. Dan yang selanjutnya kita cari yang tegak lurus antara skala Nonius dan juga skala utama, yaitu ini dia, terletak di sini. Kita hitung setelah 0 ada berapa garis, yaitu ada 1, ada 2. Maka kita tulis 2 di sini. Kita kalikan, karena ini ketelitian 0,05 ini, maka kita kalikan 0,05. Jadi 2 kali 0,05 yaitu 0,10. Kita jumlahkan 4 ditambah skala Noniusnya 0,10 sama dengan 4,10 mm. Ini dia. Jangan lupa satuannya mm. Beginilah cara membaca dari jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Selanjutnya kita akan belajar membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Sama dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 tadi, kita terlebih dahulu baca dari skala utamanya. Kalau di sini itu ada angka 2, berarti 2 cm, maka sama dengan 20 mm. Jadi di sini 21, di sini 2, maka sebelum angka 0 dari skala Nonius ada 22 skala utama. Kita simpan terlebih dahulu. Seperti dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 tadi, kita simpan terlebih dahulu karena membacanya juga sama. Bedanya yaitu terletak pada ini dia. Kalau tadi garisnya cuma 1, di sini garisnya ada 4. Maka satu garis ini mewakili 0,02. Kita cari yang tegak lurus, di sini dia yang tegak lurus, maka kita ada 1, 2, 3 garis skala Nonius yang tegak lurus. 3 kita kalikan, karena ini 0,02, maka kita kalikan 0,02 2, yaitu 3 kali 0,02 0,06. Kita jumlahkan 22 ditambah 0,05
sama dengan 2,06 mm. Ini dia nilainya. Seperti itu cara membaca jangka sorong, baik itu ketelitian 0,05 ataupun 0,02. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya ini ada soal, silahkan kalian screenshot dan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu silahkan apabila ada pertanyaan tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Terima kasih.